ちゃん今から酒田を登ります。まずはですね、上健康な足、そして足の痛みいいですか？はい、じゃあ行きましょう。おばあちゃん今から階段を降ります。まずはですね、上足の痛み、そして健康な足いいですか？じゃあ行きましょう。おばあちゃん、はい、お風呂に入りましょうか。今日はお風呂に入ったことよ。どうしましたか？ご気分が悪いですか？気分は悪くないけど、ちょっと腰が痛いです。服を脱ぐのが大変です。着替えお手伝いますから、お風呂に入りませんか？気持ちがいいでしょう。そうですね。入ります。明日も腰が痛かったら、病院を予約しましょうか。はい、そうですね。失礼します。Konnichiwa. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dengan pengguna. Komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran. 1. Karakteristik pengguna dengan pengidap gangguan pendengaran. Pengidap gangguan ini tidak cukup bisa mendengarkan suara sehingga bisa merasa sangat kesepian dan kehilangan. Oleh karena itu, ia memerlukan dukungan mental. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran. 1. Berbicara dari arah depan agar kedua belah pihak dapat mengetahui ekspresi wajah dan gerakan mulut satu sama lain. 2. Jika pengguna memiliki telinga yang cukup baik dalam mendengar, staf perawat lansia berusaha berbicara dari sisi tersebut. 3. Berbicara secara perlahan dan jelas. 4. Tidak berbicara keras lebih dari yang diperlukan. 5. Sedapat mungkin berbicara di tempat yang tenang. Contoh metode dan alat bantu komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran. Membaca gerak bibir, berkomunikasi dengan membaca gerak mulut, bercakap-cakap dengan membaca gerakan mulut. Bercakap-cakap dengan komunikasi tertulis. Berkomunikasi dengan menggunakan kertas, alat komunikasi tertulis, dan lain-lain juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK dan lain-lain. Bercakap-cakap dengan bahasa isyarat. Menyampaikan makna dengan cara memadukan gerakan tangan dan jari dengan gerakan wajah, leher, dan lain-lain. Bercakap-cakap dengan menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar adalah alat yang mengumpulkan suara dengan mikrofon, memperkuat dan meneruskan ke telinga. Ijo desu, domo arigatou gozaimasu. Shitsurei-shimasu. Halo minasan, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Mika Agustina. Di sini saya akan menerangkan tentang bagian bab 2 bagian 3 tentang komunikasi dengan pengguna, teknik mendengarkan pembicaraan atau teknik menyimak secara aktif ya teman-teman. Contohnya di sini ada penghormatan atas nilai-nilai yang dianut pengguna. Kayak staf perawat lansia tuh kita harus menyimak, terus menghormati perasaan, pikiran, pemikiran, dan nilai-nilai yang dimiliki pengguna. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal, kayak penggunaan bahasanya kita harus sopan, kayak misalkan ohayou gozaimasu, obacang gitu. Terus kalau misalkan kita ngomong sama obacang tuh kita tuh ini badannya tuh harus agak sedikit membungkuk ya teman-teman, jangan gini, jangan petantang-petenteng, itu tuh tidak boleh teman-teman. Terus ada teknik bertanya, kayak misalkan di sini tuh teknik bertanya ada dua. Teknik bertanya itu ada dua kan. Satu ada yang
pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Apa sih pertanyaan tertutup? Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang dapat dijawab lawan bicara secara mudah dengan satu kata seperti iya atau tidak, A atau B gitu. Terus melontarkan pertanyaan tertutup akan menjadi komunikasi satu arah. Contoh pertanyaan tertutup kayak, Bapak suka kari? Kata Oji-sannya iya gitu. Terus kalau misalkan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang dapat dijawab lawan bicara secara bebas, seperti bagaimana menurut Anda dan apa yang ingin Anda lakukan. Namun perlu diperhatikan bahwa kayak seperti alasan mengapa dapat membuat lawan bicara merasa disudutkan, teman-teman. Contohnya pertanyaan terbuka itu, ibu suka makanan apa? Terus ini neneknya tuh bilang apa ya gitu, kayak masih ada jawaban yang panjang gitu. Kalau misalkan pertanyaan tertutup itu singkat ya kita jawabnya tuh. Oke. Terus ada penanggulangan itu buat kayak ngulangin kata-kata minasang, kayak menyampaikan pesan bahwa staf perawat lansia menyimak apa yang dikatakan pengguna. Kita tuh harus menyimak ya teman-teman, walaupun kita juga kadang nggak ngerti ya apa yang lansianya omongin gitu, tapi kita harus tetap menyimak. Oke. Terus contoh penanggulangannya gini, kayak kemarin sekujur badan saya sakit jadi saya susah tidur, kata Oji-sannya tuh. Terus ini staf perawat lansianya tuh bilang, badan bapak sakit dan tidak bisa tidur ya. Terus kata Oji-sannya tuh, kemarin sekujur badan saya sakit jadi susah tidur gitu teman-teman. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi nonverbal, contohnya gerak-gerik ekspresi wajah, kontak mata. Kontak mata itu kayak kita langsung hadap-hadapan sama itu staf perawat lansia, ini lansianya, tapi kita harus katanya tuh harus duduknya harus jangan berdiri, kita harus duduk gitu kayak seiza gitu. Terus ada nada bicara, mengangguk dan menimpali iya atau tidak gitu, kayak iya ya. Terus postur tubuh dan gerakan tubuh atau tangan gini atau gini. Oke. Nih contohnya kayak gini nih. Ini beberapa ya, kalau misalkan kita bicara dengan Oji-sang atau Oba-chan, oke? Kita harus seperti ini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Itu nggak sopan ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Bye bye minasan. Oba-chan, zubon o hakimashou ka? Hai, onegaishimasu. Dewa, hidari asi kara iremasu ne. Sugi wa migi asi desu. Yukuri tatemasu ka? Te o torimasu ne. Hai. そのまま立ってください。はい、大丈夫です。ズボンを上げますね。はい。きつくないですか？ちょうどいいです。はい、よかったです。はい。うざいでの上着の着脱の会場。おばあちゃん、おはようございます。おはようございます。今朝、沢浴びたので、着替えお手伝いましょうか？はい、そうですね。一番観測の腕を通す。2番目は袖を引き上げる。
Sangbang mewa kubio tosu. Yongbang mewa kensoku no udeo toosu. Saigo wa chakui kanryo. Ichiban kenko na ude kara no kaiho. Nibang mewa atama o uwagi kara dasu. Sangbang mewa kansoku no ude o nuku. Hai uwarimashita. Shitsurei itashimasu. Konnichiwa. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu komunikasi dengan pengguna. 1. Teknik mendengarkan pembicaraan atau teknik menyimak secara aktif. Penghormatan atas nilai-nilai yang dianut pengguna. Staf perawat lansia menyediakan perawatan lansia dengan menghormati perasaan, pikiran, pemikiran, dan nilai-nilai yang dimiliki pengguna. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal yaitu penggunaan bahasa. Staf perawat lansia memperhatikan penggunaan bahasa yang sopan. Teknik bertanya. Staf perawat lansia harus berupaya untuk berkomunikasi dua arah dengan pengguna. 1. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang dapat dijawab lawan bicara secara mudah dengan satu kata seperti ya, tidak, dan A atau B. 2. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang dapat dijawab lawan bicara secara bebas seperti bagaimana menurut Anda? Dan apa yang ingin Anda lakukan? Namun, terus menanyakan alasan seperti mengapa dan membuat lawan bicara merasa disudutkan. Pengulangan. Jika staf perawat lansia mengulangi kata-kata yang diucapkan pengguna, hal tersebut akan menyampaikan pesan bahwa staf perawat lansia menyimak apa yang dikatakan pengguna. 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi nonverbal yaitu gerak-gerik dan ekspresi wajah. Staf perawat lansia melakukan observasi terhadap gerak-gerik dan ekspresi wajah pengguna, serta komunikasi sesuai dengannya. Kontak mata. Staf perawat lansia berinteraksi dengan melakukan kontak mata. Cara melakukan kontak mata yaitu staf perawat lansia yang melihat pengguna dari atas akan terasa mengintimidasi. Nada bicara. Berbicara dengan nada bicara pelan, tenang, dan jeda yang cukup. Mengangguk dan menimpal. Mengangguk dan menimpali seperti mengatakan iya, ya, terhadap apa yang dikatakan pengguna akan menunjukkan sikap berusaha menyimak dan memahami pengguna. Postur dan gerak-gerik tubuh atau tangan. Staf perawat lansia berkomunikasi dengan menghadap ke arah pengguna. Saat mendengarkan pembicaraan orang lain, sikap menyilang tangan atau kaki atau duduk bersandar dengan arogan akan memberikan kesan buruk kepada orang lain tersebut. Jarak dan sentuhan tubuh. Di Jepang, banyak orang merasa lebih nyaman jika ada jarak tertentu, sekalipun hubungan dekat. Menyentuh tubuh orang lain akan memberikan makna berbeda-beda terhadap orang lain tersebut, tergantung pada waktu, kekuatan, frekuensi, dan lain-lain. Contoh sentuhan tubuh yaitu berkomunikasi dengan menyentuh tangan secara lembut. Shitsurei itashimasu. Konnichiwa. Watashi no namae wa Sarah Valencia Osutafiatin tomoshimasu. Di sini saya akan menjelaskan perawatan lansia untuk berpindah, terutama pada perawatan lansia untuk berjalan pada pengguna dengan hemiplegia atau stroke. Yang pertama ada berjalan dengan tongkat. Dalam berjalan dengan tongkat ada 2 cara berjalan, 2 gerakan dan 3 gerakan. Yang pertama yaitu cara berjalan 2 gerakan. Pertama-tama tongkat dan sisi sakit.
Yang kedua, sisi sehat. Stabilannya rendah. Yang kedua, cara berjalan 3 gerakan. Yang pertama-tama yaitu tongkat, yang kedua sisi sakit, dan yang ketiga itu sisi sehat. Kestabilannya itu tinggi. Kenapa sih melangkah dari kaki sisi sakit terlebih dahulu? Karena saat mulai melangkah, tubuh perlu ditopang dengan sisi sehat yang mampu menopang. Kalau misalkan dari sisi sakit dulu, otomatis sisi sakit tidak bisa menopang tubuh kita ya minasang, yang ada nanti kita malah terjatuh. Selanjutnya ada perawatan naik tangga. Staf perawat lansia atau kita biasanya berdiri satu anak tangga di bawah atau tepatnya di belakang si lansia ini untuk menjamin keselamatannya. Yang pertama-tama yaitu tongkat, yang kedua kaki sisi sehat, dan yang ketiga itu kaki sisi sakit. Dan yang terakhir ada perawatan untuk turun tangga. Staf perawat lansia atau kita biasanya berdiri satu anak tangga di bawah atau tepatnya di depan. Kalau tadi naik di belakang, kalau turun kita di depan. Untuk menjamin keselamatan si lansia ini, yang pertama-tama yaitu tongkat, yang kedua sisi sakit, dan yang ketiga itu sisi sehat. Perlu diingat ya minasang, kalau misalkan naik tangga itu kaki sisi sehat terlebih dahulu, dan kalau misalkan turun tangga itu sisi sakit terlebih dahulu. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ijo desu, makoto ni arigatou gozaimasu. Shitsurei itashimasu. Shitsurei shimasu. Konnichiwa. Watashi wa Dianita tomoshimasu. Di sini saya akan menjelaskan lansia untuk makan. Perawatan lansia saat makan adalah kegiatan membantu dan mendampingi lanjut usia agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan aman, nyaman, dan sesuai kondisi fisiknya. Tujuan utamanya adalah agar lansia tetap sehat, tidak kekurangan gizi, dan terhindar dari resiko tersedak atau gangguan pencernaan. Tujuan perawatan makan pada lansia, menjaga asupan gizi agar tubuh lansia tetap kuat dan sehat. Membantu proses makan bagi lansia yang mengalami kesulitan mengunyah atau menelan. Menciptakan suasana makan yang menyenangkan agar nafsu makan meningkat. Mencegah terjadinya nutrisi dehidrasi atau tersedak. Untuk langkah-langkah merawat lansia saat makan, yang pertama, persiapkan sebelum makan. Cuci tangan lansia dan perawat. Pastikan alat makan bersih dan sesuai dengan kondisi lansia, misalnya sendok, piring ringan, gelas dengan pegangan. Terus, siapkan posisi duduk yang nyaman dan tegak agar mudah menelan. 2. Selama proses makan, beri makanan dalam porsi kecil dan perlahan-lahan. Hindari makanan yang keras atau sulit dikunyah. Perhatikan ekspresi dan reaksi lansia, apakah tersedak, batuk, atau kesulitan menelan. Beri waktu istirahat sebentar jika lansia terlihat lelah. Ajak berbicara dengan lembut agar suasana lebih nyaman. Setelah makan, bersihkan mulut lansia, gunakan tisu basah atau kain yang lembut. Pastikan lansia tetap duduk selama 15-30 menit agar makanan tercerna dengan baik. Selanjutnya, catat jumlah makanan atau cairan yang dikonsumsi jika perlu untuk pemantauan gizi. Hal-hal yang perlu diperhatikan, perhatikan alergi atau pantangan makanan untuk lansia. Beri makanan yang tinggi serat, rendah garam, dan bergizi seimbang. Untuk lansia dengan gangguan menelan, gunakan makanan lunak atau bubur halus. Jangan memaksa lansia makan jika sedang tidak enak badan. Lebih baik beri dalam porsi kecil tapi sering. Jadi kesimpulannya, merawat lansia saat makan membutuhkan kesabaran,
empati dan perhatian penuh dengan cara makan yang benar. Lansia bisa menikmati makanan dengan aman, nyaman, serta mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatannya. Hai ijo desu. Makoto ni arigatou gozaimasu. Shitsurai itashimasu. Shitsurai shimasu. Konnichiwa. Watashi wa Umrohatsu Najila Tomasimasu. Saya di sini akan mengerjakan tugas membuat video kelas SSW Kaigo. Koureisha ni hinpan ni mirareru shoujo. Datsui karada no suibun ryo ga seijo ryo mo hikui. Karada wa ite ryo no mizu o tataemasu ga suibun no senshu ryo to haishutsu ryo no aida ni fukikou ga joujita bai ni dasui ga hasei shimasu. Ryu wa geri to auto to netsu to hakan to suibun no senshu ryo no gensho desu. Shoujo wa kuchibiru to kouku to hifu no kansou to hainyou no kaisu to nyouryo no gensho to ketsuatsu no teika to miyaku haku no zouka to taion no jousho desu. Kousha no kaigo ni akeru juyou na ten. Ichiban suibun o jupun ni senshu saseru koto. Niban shitsuon o chousei suru koto. Sanban saseru koto. Nyuyoku no mae to ato oyobi undou no sai ni. Kankujitsu ni suibun o sesshu saseru koto. 4番柔道のdasui hashi ni itaru ka nouseiがあります。口から飲食物を摂取すること手出し入れする水分のバランスを保つことは高齢者が健康な生活を送るのを助けます。はい、終わりました。どうもありがとうございます。失礼します。Konnichiwa, watashi wa Tirtatmaja Tomasimasu. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dengan pengguna. Teknik mendengarkan pembicaraan, penghormatan atas nilai-nilai yang dianut pengguna. Staf perawat harus menghormati perasaan, pikiran, dan nilai-nilai yang dimiliki pengguna. Komunikasi harus selalu didasarkan pada dukungan agar pengguna menjalani hidup lebih baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal, penggunaan bahasa. Staf harus menggunakan bahasa yang sopan. Jika staf perawat kurang mengerti maksud perkataan pengguna, staf harus mengulangi atau menyatakan kembali pesan tersebut untuk memastikan pemahaman. Teknik bertanya harus dilakukan dengan berkomunikasi dua arah. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang hanya dijawab ya atau tidak. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang dijawab dengan bebas dan tidak bisa hanya dijawab ya atau tidak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi nonverbal melibatkan observasi dan ekspresi wajah, kontak mata, dan postur. Gerak-gerik dan ekspresi wajah perlu diperhatikan. Kontak mata, staf harus selalu melakukan kontak mata dengan pengguna untuk menunjukkan perhatian dan menyampaikan pesan secara maksimal. Cara melakukan kontak mata, staf harus mencondongkan tubuh agar mata berada pada ketinggian yang sama. Nada bicara dengan nada pelan, tenang, dan jelas. Postur dan gerakan tubuh atau tangan. Sikap harus tegap menghadap pengguna dan tidak melipat tangan atau kaki.
jarak dan sentuhan. Jarak harus tepat dan sentuhan harus disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan pengguna. Penjelasan dan persetujuan. Staf perawat harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang kondisi, rencana perawatan, dan risiko atau keuntungan tindakan. Pengguna berhak menyetujui atau menolak. Komunikasi sesuai dengan kondisi pengguna. Komunikasi harus disesuaikan dengan hambatan yang dimiliki pengguna. Komunikasi dengan pengidap gangguan penglihatan. Hal yang perlu diperhatikan adalah berbicara dari arah depan, menjaga kontak, tidak bergerak terlalu cepat. Metodenya menjelaskan tempat dan arah secara terperinci. Berbicara sambil menggandeng. Komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah berbicara perlahan dan jelas, menghadap pengguna, dan menjaga jarak yang tepat. Komunikasi tertulis. Berbicara dengan menggunakan tulisan, bahasa isyarat, menyampaikan pesan menggunakan bahasa isyarat, menggunakan alat bantu dengar. Berkomunikasi dengan pengidap afasia. Afasia adalah gangguan bahasa akibat kerusakan otak. Hal yang perlu diperhatikan adalah berbicara perlahan dan jelas, menggunakan kalimat singkat dan gestur atau isyarat tangan. Berkomunikasi dengan pengidap demensia. Demensia menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Hal yang perlu diperhatikan adalah berbicara perlahan dan jelas, menggunakan kata-kata dan kalimat singkat, sama seperti afasia. Berbicara perlahan dan jelas, menggunakan kata-kata kalimat seperti afasia. Berbicara dengan tersenyum dan lembut untuk menenangkan pengguna. Arigatou gozaimasu. Sutsuraimasu. Shiyou-sa no shintai jokyu o kensaku suru. Shiyou-sa ni okonau koto o setsumeshi doi oeru. Shiyou-sa no hiza o tateru. Itamu gawa o ue ni shite sokume no ichi o seibi suru. Shiyou-sa no koshi o ushiro ni hiku. Shiyou-sa no ashi o kimochi yoi ichi ni utsusu. Tsukareta-sa no shintai teki jotai o kensa suru. Mokuteki to shoushai o tsukareta-sa ni shitsumei doi o etaku. Yoko ni narande itai soku o ue ni suru ichi ni seibi suru. Tsukareta-sa no ashi o bedo no hashi made idou suru. Shiyou-sa no ken kona gawa no ashi o ushiro ni hiku. Kono toki roujin gaigo sutafu wa itamu gawa ni iru. Ryo wa ashi o bedo kara oroshi tsukareta-sa ni migi hiju o koko ni saseru. Tsugi ni shintai o koki saseru. Roujin kaigo sutafu wa te de sasaete shiyou-sa no itamu gawa no hiza ga magarana yo ni suru. Roujin kaigo sutafu wa shiyou-sa no anzen o hossou suru tame shiyou-sa no shita ushiro de ichidan shita no kaidan ni tatsu. Shiyou-sa wa kaidan o noboru toki junban to shite sai. Roujin kaigo sutafu wa shiyou-sa no anzen o hossou suru tame shiyou-sa no shita mae de ichidan shitai no kaidan ni tatsu. Shiyou-sa wa kaidan o oriru toki junban to shite saiso ni tsue. Dai ni itamu gawa. Susuretoshimasu. Ohayou gozaimasu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, dasar komunikasi. Yakni ada makna komunikasi. Komunikasi berarti saling menyampaikan dan berbagi perasaan dan pemikiran. Kita perlu menguasai keterampilan komunikasi sebagai alat untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pihak lain. Cara menyampaikan informasi. Cara menyampaikan informasi dapat dilakukan dengan komunikasi verbal yang menggunakan bahasa dan komunikasi nonverbal
yang menggunakan selain bahasa seperti gerakan tubuh dan ekspresi wajah. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal dapat dilakukan dengan artikulasi bahasa, dialog, melalui bahasa isyarat, dan menyampaikan pesan dengan tulisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bisa dilakukan diantaranya dengan gerak-gerik seperti gerakan tubuh atau tangan dan ekspresi wajah. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Untuk membangun hubungan, kita perlu berkomunikasi dengan menyadari hal-hal berikut ini. Yang satu, menyimak. Menyimak berarti mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian dan secara akurat dengan sikap mendengar pembicaraan secara antusias. Yang kedua ada berempati. Berempati berarti merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan pihak lain dengan perasaan yang sama. Penting untuk memahami dengan menempatkan diri pada posisi pihak lain. Yang terakhir ada menerima. Menerima berarti menerima perasaan dan pendapat pihak lain tanpa menyangkal atau membenarkan. Hai ijo desu. Makoto ni arigatou gozaimasu. Susu